Ya, maksudnya untuk melapor laporan ke polisi itu dengan alasan apa? Dengan alasan ya itu sebagai bentuk penipuan, sebagai bentuk kejahatan dan sebagainya. Jadi menurut mereka mendoakan itu salah. Doakan itu salah. Waktu kita habis itu dimasukkan di YouTube. Iya. Ya, gua yang datang. Dan dari Tulungagung. Iya, Ya, itu katanya dulu pernah ikut di sini. Pernah ikut di sini katanya. Yang jelas ya provokator. Tapi ya khusus Oh, dilarang ke sini. Ya. Orang-orang yang pernah kita bantu atau kita doakan itu didatangi oleh banyak orang. Ada yang melalui telepon, ada yang mulai datang langsung. Itu intinya mengajak mereka yang sudah kita doakan itu untuk melaporkan kita ke polisi gitu. Pihak-pihak berwajib. Tapi karena alhamdulillah mereka sendiri ya ada perubahannya, terus ada juga yang dulunya walaupun tidak begitu keras tapi alhamdulillah ya berjalan, ada juga yang sakit walaupun tidak sembuh total tapi ada perubahannya, itu tidak ada satupun yang mau. Ya biarkan saja mereka mau berbuat seperti kita enggak apapun itu. Yang terpenting kan kita niatnya sampai silaturahmi. Seperti apapun orang berniat buruk ingin menghinakan kita, kalau Allah itu ingin memuliakan kita maka tidak akan bisa. Tapi mbak semua orang memuliakan kita, kalau memang Allah ingin menghinakan kita ya kita langsung hina gitu saja. Ketika seseorang membenci satu orang, dia berharap semua orang itu membenci orang yang dia benci itu. Jadi seperti dia itu membakar dirinya sendiri, tapi berharap semua orang itu terbakar dengan amarah, dengan kebenciannya itu. Tapi ya tidak masalah. Nyumbang semen 100 sak kalau wingi 100 sak. Ini kagem padepokan Mujizat Sejati, kagem bangunan masjid napa yatim piatu monggo ning berangkar kelas krona taala. Halo lanjut. Alamin, pembangunan untuk Padepokan Nurjat Jati Sholawat Al-Duni sedang dilaksanakan dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu. Yang sana sudah hampir selesai, nanti tinggal yang sebelah sini untuk pondok tahfidz, dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau Pak Tentara ya. Sama Ibu Eka. Masya Allah, alhamdulillah. Saya masih demi Allah, demi Rasulullah Bu. Tadi malam itu saya ngomongin jenengan sama anggota, sama beliau, sama anggota Polres Galek tadi malam Bu. Saya tuh ngomongin jenengan dari awal sampai selesai. Makanya saya tadi malam nggak bisa tidur. Maunya ke sini aja. Kenapa saya tuh tadi udah nyiapin sesuatu, ya cuman sekedar sebuah riadat. Demi Allah, demi Rasulullah, nanti sama lihat videonya. Paling besok diposting. Saya kan tadi malam kan diundang pembersihan di
Ponorogo. Beliau itu anggota Polres Galek. Beliau itu Polres Galek, terus bapaknya itu anggota Dandim ya. Beliau itu anggota TNI yang beliau itu sampai sekarang itu punya dokter khusus pribadi rumah. Jadi punya dokter yang khusus untuk beliau. Lah beliau itu sakit, terus akhirnya datang ke sini. Akhirnya saya ke sana Bu, ke Ponorogo. Nah ke Ponorogo beliau sembuh. Nah terus tadi malam ke tempatnya Joyoboyonya desa, yaitu keluarga beliau. Saya dibawa ke sana untuk pengobatan. Nah di sana itu ngobrolin jenengan. Dari mulai awal sampai akhir itu ngomongin jenengan. Ngomongin jenengan, makanya ibu ini sudah saya siapkan loh, sebuah media gitu. Lah kok ibunya kok nggak datang ya? Saya bilang gitu. Kenapa Gus gitu orangnya? Ya karena memang ada sesuatu hal lah, saya bilang gitu aja. Tadi malam baru ngomongin jenengan. Niku bapak nggih tentara loh, kula ngoten. Bapak ini ku nggih anggota kula ngoten. Nggih anggota kula ngoten. Terus ngobrol-ngobrol sampai ke hal-hal yang jaket itu enggak meninggal. Anyun sewu Gus. Kalau jaket itu mau dipakai siapa aja enggak masalah. Iya, soalnya gini. Saya kan warga negara yang taat hukum gitu, Bu. Saya takut ketika saya memakai baju-baju yang bersimbolkan TNI, nanti saya dikira wah pakai nama-nama TNI gitu. Loh, sekarang kalau gitu kita kan bisa jawab itu. Kenapa jaket tersebut kok dijual? Oh iya. Nah. Saya aja dari Polres ini, saya kan dapat masker nih, tulisannya kan Polri. Saya aja nggak berani pakai Pak. Karena apa saya nanti dikira saya pakai simbol-simbol Polri, saya nggak berani gitu. Nggak apa-apa sebetulnya. Itu barang sudah dijual. Kalau memang nggak boleh kan nggak boleh Iya. dijual. Bang, saya itu kan ya dari kecil kan ya dek pondok. Bapak saya kan juga guru ngaji. Beliau kan juga guru ngaji, dia juga. Terus saya kan senang, dari saya kan warga Nahdiyin. Itu aja saya pakai simbol NU aja ya dipermasalahkan. Ada yang ngomplain gini kok, padahal kan kita kan cinta terus kita pakai itu aja. Katanya kita memakai itu, padahal kan semuanya boleh pakai gitu loh. Nah itu pun jadi masalah. Terus yang kedua gini, Pak siapa namanya? Pak Edi. Pak Edi. Saya di sana itu kan di Ponorogo, setelah saya melakukan pengobatan di sana kan jadi banyak orang yang datang ke sana. Terus saya tanya ke beliau, di antara sekian banyak orang yang datang itu apakah ada yang berniat buruk? Karena yang kita alami saat ini, orang-orang yang pernah kita bantu atau kita doakan itu didatangi oleh banyak orang. Ada yang melalui telepon, ada yang mulai datang langsung. Itu intinya mengajak mereka yang sudah kita doakan itu untuk melaporkan kita ke polisi gitu. Yang pihak berwajib. Tapi karena alhamdulillah mereka sendiri ya ada perubahannya, terus ada juga yang dulunya walaupun tidak begitu keras tapi alhamdulillah ya berjalan. Ada juga yang sakit walaupun tidak sembuh total tapi ada perubahannya. Itu nggak ada satupun yang mau begitu. Ini ada yang di wilayah Ngunut itu yang didatangi sampai 9 kali. Ada yang di wilayah Tulungagung itu didatangi sampai orang itu sampai 17 kali. Ada lagi yang sampai ke Jawa Tengah itu juga ada yang datangi gitu. Tujuannya mengajak orang itu untuk melaporkan saya ke polisi gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini sih belum. Ya, maksudnya untuk laporan ke polisi itu dengan alasan apa? Dengan alasan ya itu sebagai bentuk penipuan, sebagai bentuk kejahatan dan sebagainya. Jadi menurut mereka mendoakan itu salah. Doakan itu salah. Waktu kita habis itu dimasukkan di YouTube. Iya. Ya, gua yang datang ke rumah. Mau ke rumah, mau anak orang Jombang apa dulu. Kalau Jombang itu nggak datang lewat telepon. Lewat telepon tapi kan mau ke rumah. Dia Pak. mau ke rumah tapi nggak jadi. Saya yang nggak mau. Kalau yang satu itu Dan dari Tulungagung. Iya, yang ya Jombang itu katanya dulu pernah ikut di sini. Pernah ikut di sini katanya.
yang jelas yang provokator saya Tapi ya, dilarang ke sini. Oh, dilarang ke sini. Ya pokoknya kita nggak kenal sebetulnya nggak usah dia. Nyatanya saya bisa sembuh ya dari sini. Sini bisa lancar ya dari sini. Lancar ya, alhamdulillah bisa lancar. Kalau Dan- yang lainnya tuh datang tapi justru minta petunjuk. Tapi yang orang Tulungagung ini datang tapi Enggak tuj- datang, Telepon. Oh, hanya telepon. terima telepon. telepon terus itu. Iya. Telepon terus, Bu. Tujuannya apa itu, Bu? Katanya ibu, saya nanti mau ke rumah ibu. Heeh. Yang jelas ibu jangan ke sana lagi. Heeh. Terus apa ibu kena berapa? Saya nggak kena apa-apa. Saya tuh gitu toh. Bener Bu, jujur aja Bu, api-api Bu ini pokoknya macam-macam Iya. lah. Tapi saya nggak saya hiraukan. Saya dengerin apa? Orang kalau kita nggak kenal udah nggak usah digubres. Iya. Kalau orang datang lagi dari Sarangan sama Magetan itu justru minta petunjuk. Yang satu saya ajak ke sini itu lagi yang bawa gaman-gaman itu. Iya, iya. Kalau yang satu katanya ke sini sendiri yang Sarangan itu. Iya. Ya monggo. Pokoknya silahkan datang sendiri alamatnya ini. Iya. Jadi orang yang Tulungagung ini telepon terus itu tujuannya provokator gitu Ya, ya, Bu, ya. yang jelas provokator. Terus ke Udah saya. wis nggak usah tanggap. Sampai sekarang masih telepon, Bu. Udah nggak berani, soalnya udah tak suruh. Pokoknya kalau telepon lagi nggak usah diangkat. Nanti kalau semuanya telepon di rekam enggak apa-apa, Bu. Nanti Nomor dari mana? kan waktu beliau syuting ini kan showroom mobilnya kan emang saya syuting. Iya. Nomor HP Nah, showroom itu mobil. ada nomornya kan Oh, showroom mobil di itu. bawah tulisan showroom mobil itu. Loh, lah Bapak kok tahu itu Dari alasannya mana? katanya rumahnya Ngawi ya Pak. Anu, rumahnya mana? Ya Ngawi pokoknya, Heeh. daerah Ngawi. Mm-mm. Pangkur Ngawi. Tahu-tahu setelah itu saya ada hasilnya mana main aja ke Pangkor. Kejar terus sama ibunya Heeh. kejar terus. Akhirnya ngaku katanya ngaku. Ternyata di apa itu statusnya kok ada pondok. Ada pondok pengajian terus ini. Heeh. Kayaknya ya orang. Ya yang ngaku-ngaku dulu pernah ikut itu terus. Oh, iya. Sebenarnya ya biarkan saja mereka mau berbuat Iya, seperti mau apa kita enggak apapun nggak itu. kenal. Yang terpenting kan kita niatnya sambung Iya, silaturahmi. gitu. ini yang Seperti apapun orang berniat buruk ingin menghinakan kita, kalau Allah Iya. itu ingin memuliakan kita maka tidak akan bisa gitu. Iya. Tapi mbok semua orang memuliakan kita, kalau memang Allah ingin menghinakan kita ya kita langsung hina begitu saja. Dan buat saya sih orang-orang yang seperti ini cukup kita doakan, dan sebenarnya perlu untuk kita kasihani orang seperti Iya. ini. Perlu kita, karena apa? Karena di dalam hatinya penuh dengan kebencian, penuh Iya. dengan keirian, dan tentunya terbakar dengan hawa nafsu, dan dia berharap dengan dia membenci orang itu, dia berharap semua orang membenci orang yang dia benci. Jadi sifat orang pembenci itu seperti itu. Ketika seseorang membenci satu orang, dia berharap semua orang itu membenci orang yang dia benci itu. Jadi seperti dia itu membakar dirinya sendiri, tapi berharap semua orang itu terbakar dengan amarah, dengan kebenciannya itu. Tapi ya tidak masalah. Nyatanya ya alhamdulillah banyak saudara gitu. Alhamdulillah penting begitu. Kalau menurut saya itu Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Walaupun emas itu dileb-leb ndek pecahan, emas itu tetap emas kok. Mas, ya. Tapi walaupun itu kotoran batu, mbok diunggul-unggulno dipajang ndek toko emas, ya batu tetap batu, nggak akan jadi emas itu. Jadi kalau memang baik, saya yakin ya tetap akan baik kok, gitu loh. Jadi saya tidak mempermasalahkan semua itu. Iya. Cuman yang menurut saya itu kok ya gitu loh. Kok sampai segitunya gitu. Semua itu termasuk panjenengan dan yang lainnya itu yang pernah saya datang itu didatangi. Niatnya ya ayo Jadi enggak saya sendiri enggak kan. seperti ini. Bahkan ada orang yang pembersihan yang di rumahnya itu sering hilang. Itu kan alhamdulillah ketika kita ke sana terus nggak pernah hilang lagi. Dulunya kan hilang terus, Bu. Terus akhirnya kita ke sana nggak pernah hilang. Itu pun juga didatangi, bahkan sampai diancam.
Sampai diancam dalam arti kalau sampai ndak mau melaporkan Gus Udin atau Kang Udin ini, sampai nanti saya laporkan polisi komplotan orang-orang yang melakukan kejahatan begitu. Lah orangnya minta tolong kok. Masa melakukan kejahatan kan aneh. Karena sampai ke sini itu 2 kali loh. Minta videonya ya wis, minta untuk videonya itu dihapus gitu. Orangnya nggak mau. Minta videonya dihapus, yang kedua minta diajak melaporkan ke polisi itu. Itu jadi dikira Orang susah sendiri itu. jadi masya Allah gitu. Malah saya tuh dibilang Kak, ya orang yang nggak senang. Nelly apa ternyata nenek lincah. Alhamdulillah. 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 Barakallah. Memang sudah nenek-nenek untuk dunia ada Jadi 4. 4 usianya sudah Kata saya, 56 tapi Ibu masih itu udah umur berapa gitu? Ternyata udah berapa Bu? 76. 56. Alhamdulillah masih awet muda masih ini. Alhamdulillah Bu. Kalau ada orang yang menghina kita, apa lagi kalau ada yang jenengan nenek lincah, berarti sampai tua lincah. Kan alhamdulillah. Napa kok anu? Orang uang alok iki padune ora iso, Bu. Orang alok itu padune ora iso. Lah sama lihat pohon mangga itu, kalau semakin berbuah manis pasti diserampangi yang. Uangnya asli ini mau pengen oleh buah loh, Bu. Nerampangi wite gitu loh. Asli ini mengono gitu itu, aslinya kayak gitu. Nah, saya kemana-mana naik mobil otomatis saya kan showroom ya. Iya. Masa showroom suruh ngompron pakai daster pakai ini kan nggak mungkin Gus. Saya otomatis agak rapi lihat itu naik aneh mobil bukan dari mana. Ya Allah. Ada dari nol saya itu ya Allah berjuang mati-matian ya Pak. Insya Allah sepenting sambung silaturahmi, Iya. seduluran gitu. Walaupun ada yang nggak suka ya silahkan. Itu urusan mereka. Karena gini Pak, sebenarnya orang yang selalu benci terhadap orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, itu sebenarnya seperti orang yang di hidungnya itu ada kotorannya, sehingga semua yang diciumnya itu bau kotor. Padahal sebenarnya kotoran itu ada di dalam hidungnya sendiri gitu loh. Jadi orang-orang seperti ini tidak usah diperdulikan itu. Nanti pasti akan ada masanya sendiri orang seperti ini akan. Kalau saya enggak apa istilahnya. Kalau orang Jawa bilang enggak tak gape cuek kalau saya. Saya juga Urusan cuek. makan saya cari sendiri enggak Tapi ikut. alhamdulillah setelah itu saya kan umroh 2 kali. Alhamdulillah. Saya undang tuh udah datang semua. Kajian itu ke orang 35 pol ya. Ke tempat saya sampai 65, 70 datang. Masalah. Iya. Allah. Makan semua sampai mau berangkat sampai pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini tadi tujuan saya kesini buat ya pertama silaturahmi. Alhamdulillah. Terus kedua ya ibunya sekedar mama saya apa nyumbang. Masya Allah. Ini untuk setelah pembersihan ini sudah 2 kali loh beliau ngasih sumbangan ini. Ya ada rezeki ya mudah ada Wah, rezeki. sudah diprovokateri orang, sudah dikatakan Gus Udin ini pembohong, malah datang ke sini 2 kali nih. Berarti malah ngasih rezeki ya malah ya. Datangnya udah 3 kali. Masya Allah. Alhamdulillah barakallah. Matur suwun sangat kula. Dan semoga ini jadi tanaman panjenengan Amin. baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Yang lebih penting tentu untuk akhiratnya. Karena memang di dunia ini hanya sementara saja. Paling lama hidup kita berapa sih? 70 tahun, Iya. 80 tahun, 100 tahun mentok kalau jarang sekali. Jadi semoga saja ini menjadi tanduran yang terus mengalir, kebarokahannya untuk panjenengan, keluarga, anak dan semuanya selalu mengalir ke panjenengan semuanya. Saya tidak bisa balas apa-apa tentunya. Tapi insya Allah selama nanti masih berjalan, ya selama itu juga mengalir terus menerus. Yang penting gini, saya minta untuk semua saudara-saudaraku kalau ada yang berbuat buruk jangan dibenci, tetapi didoakan yang baik-baik saja, nggih. Dan saya ucapkan terima kasih sumbangannya, semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Putih, Pak. Mbah. Saya kendaraan. Terus. Nen. Ya, assalamualaikum Pak. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saking pundi nggih? Waalaikumsalam. Saking Mospati. Magetan. Magetan. Nggih. Paring asma Bapak Bapak Edi Prawoto. Edi Prawoto Kalian Ibu Eka Rusmawati. Nggih. Iki bari nyumbang semen Dalem 100 sak. nyumbang semen 100 sak sing kala wingi nggih 100 sak. Ini kagem Padepokan Nur Sejati, kagem bangunan masjid napa yatim piatu monggo yang penting tangkar ikhlas krana taala. amin amin nggih. Wonten rezeki sekedhik dalem bantu. Kawula sangka wakile Padepokan ngaturaken sembah nuwun sanget, Amin. mugi-mugi dadosa barokah. Amin. Nggih. Mugi Bapak paring ana lancar, Amin. ambet damel rezekine, kesehatane mugi-mugi sehat. Amin. Amin. Yang penting niku Mudah-mudahan paringi baik. sehat, Nggih. seger waras, selamat panjang umur, Amin. gangsanan patus sandang pangan. Amin. Amin. Rezekine barokah. Amin. Amin. Itu pun kaping kali niki Kaping Pak. kalih menika. Berarti 200 sak Pak ya. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Jadi kok Padepokan itu Nggih. tesih berapa persen iki? Nggih. Niki calonnya niki masjid nopo musala rencana Nggih. apa ini? Nggih. Kula matur suwun sanget Padepokan nggih matur suwun. Nggih. Saged namung ngucapaken matur suwun. Amin. Sami-sami. Sami-sami kula ngingaken matur suwun. Matur sembah dulu Pak. Nggih. 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 Kelas karo Nggih. Pak. Nggih amin amin mugi barokah.